Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Aryo Fadlian SHMH, dosen pada S1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya selaku koordinator pengampu mata kuliah Cybercrime. Cybercrime merupakan mata kuliah konsentrasi hukum pidana berbobot 2 SKS yang ditempuh oleh semester 5. Untuk mengambil mata kuliah Cybercrime, mahasiswa wajib dahulu mengambil mata kuliah hukum pidana. Setelah mengambil mata kuliah hukum pidana, maka mahasiswa baru dapat mengambil mata kuliah Cybercrime. Di sini saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Cybercrime yang disusun kami bersama-sama tim dosen pengampu mata kuliah Cybercrime. Di dalam rencana pembelajaran semester terdapat CPL yang singkatan dari capaian pembelajaran. CPL ada 4. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, yang keempat adalah keterampilan khusus. Kemudian setelah CPL, di dalam RPS Cybercrime terdapat CPMK. CPMK singkatan dari capaian pembelajaran mata kuliah, Course Learning Outcome. Terdapat 7 CPMK. Yang pertama, mampu memahami dan menjelaskan hubungan teknologi dan cybercrime. Mampu memahami dan menjelaskan penegak hukum, persipasi, dan keamanan berkaitan dengan cybercrime. CPMK yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan peretas atau hacker dan peretasan atau hacking pada komputer. CPMK yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan tentang kejahatan ekonomi, online fraud, pornografi, prostitusi, kejahatan seksual, eksploitasi seks, dan pornografi terhadap anak yang menggunakan teknologi informasi elektronik, cyberbullying, online harassment, cyber stalking, cyber terorisme. Kemudian kami lanjutkan ke CPMK yang kelima. Mampu memahami dan menjelaskan cybercrime dengan pendekatan kriminologi. CPMK yang keenam, mampu memahami dan menjelaskan perkembangan digital forensik dan barang bukti digital. Karena salah satu alat bukti dalam kejahatan di dunia maya itu merupakan digital forensik. Kemudian CPMK yang ketujuh, mampu memahami dan menjelaskan tantangan dalam investigasi digital forensik. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan-kegiatan pertemuan setiap minggu. Untuk yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memiliki pemahaman tentang analisis yuridis terkait teknologi sebagai sarana. Ketepatan menjelaskan tentang pengertian teknologi dan cybercrime. Nah, ini menjelaskan terkait RPS, rencana pembelajaran semester, kemudian kesepakatan antara mahasiswa dan dosen
yang dalam hal ini kita sebut dengan kontrak kuliah. Kemudian untuk minggu yang kedua, ini masih penjabaran dari sub CPMK yang pertama. Minggu yang ketiga, ketepatan untuk menjelaskan pengaturan hukum nasional terkait tentang cybercrime. Nah, kemudian untuk pertemuan keempat, minggu keempat, di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan lembaga penegak hukum dan pihak yang terlibat dalam kasus-kasus cybercrime. Untuk pertemuan kelima, ketepatan menjelaskan tentang pengaturan hukum secara internasional terkait kejahatan dunia maya. Kemudian untuk pertemuan keenam, minggu keenam, di sini mahasiswa harus paham dan mampu menjelaskan tentang hacking dan hacker. Kemudian mahasiswa berdiskusi dengan kelompoknya yang nanti akan dipaparkan pada pertemuan ketujuh. Nah, pertemuan ketujuh itu memaparkan hasil diskusi mengenai hacking dan hacker, lalu persiapan untuk ujian tengah semester. Karena di pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester ada pertemuan ke-9. Minggu ke-9 mahasiswa dapat menjelaskan tentang kejahatan ekonomi, online fraud, dan membahas kembali beberapa pertanyaan atau ketidakpahaman mahasiswa terkait soal-soal UTS. Kemudian lanjut ke pertemuan ke-10, mahasiswa paham kejahatan dunia maya terkait pornografi, prostitusi, kejahatan seksual, dan dilakukan diskusi per kelompok antar mahasiswa terkait studi kasus permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian pertemuan ke-11, mahasiswa dapat memahami eksploitasi seks, pornografi terhadap anak dengan cyberbullying, online harassment, dan cyber stalking, kemudian cyber teroris. Pertemuan ke-12 setelah pertemuan ke-11 diskusi kelompok, di pertemuan ke-12 yaitu mahasiswa memaparkan. Pertemuan ke-13 mahasiswa paham terkait komputer forensik ke digital forensik. Pertemuan ke-14 masih lanjutan terkait digital forensik, dan di situ dititikkan pada mana-mana saja instansi yang punya keahlian terkait digital forensik. Pokok pembahasan yang terakhir dilakukan ceramah oleh dosen, kemudian mahasiswa diberi tugas terkait investigasi digital. Kemudian dosen dengan sisa waktu menjelaskan, memberikan kisi-kisi untuk persiapan pertemuan ke-16 yang mana dilaksanakan ujian akhir semester dari mata kuliah cybercrime. Bobot penilaian dalam mata kuliah cybercrime yaitu dengan komponen 10% tugas, 50% proses, 15% ujian tengah semester, kemudian 25% presentase untuk ujian akhir semester. Pustaka atau bahan ajar yang dipakai untuk mata kuliah cybercrime dalam satu semester, yaitu yang paling utama adalah buku Cybercrime dalam Perkembangan Ilmu, yang di sini yang ditulis oleh saya sendiri sebagai penulis pertama. Yang kedua ada Pak
Dr. Imam Budi Santoso sebagai penulis kedua, dan yang ketiga ada Ibu Dehevi Dwi Oktaviani sebagai penulis ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Semua sehat? Baik. Kita hari ini akan melanjutkan pertemuan mata kuliah Cybercrime. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah Cybercrime. Nah, bahan ajar pokok kita yaitu buku berjudul Cybercrime Perkembangan Ilmu. Nah, ini penulis utamanya saya, diterbitkan di PT Raja Grafindo atau sering orang menyebut Raja Wali Pers. Kejahatan dunia maya ini dibedakan dengan dua jenis. Yang pertama, kejahatan menggunakan transaksi elektronik. Yang kedua, kejahatan terhadap. Nah, ini berbeda. Teman-teman harus pahami bahwa kejahatan menggunakan transaksi elektronik atau media. Yang kedua, kejahatan terhadap. Nah, kalau terhadap ini ya contohnya hacker. Terus dia merusak komputer, merusak software, merusak hardware. Ya. Kalau dia menggunakan, ya ini banyak contohnya. Menipu, menghujat, mengancam, mencaci, memaki, menggunakan. Nah, itu adalah dua garis besar kejahatan di dalam dunia. Terus kemudian kejahatan yang terafiliasi jaringan komputer atau davis. Nah, ini jadi pelaksanaan kejahatannya berafiliasi dulu atau menggunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Kejahatan terhadap teknologi elektronik. Nah, di sini ada malware, malicious software. Kode malware berasal dari singkatan malicious software. Ada yang pernah dengar malware? Mal itu malpraktek, pernah dengar? Kesalahan praktek. Nah, jadi orang yang nggak ahli, orang yang nggak paham informasi transaksi atau IT, tapi coba-coba. Nah, coba-coba untuk menggunakannya. Ya kayak saya lah contohnya, saya suruh buat coding, apa buat perangkat lunak apa, itu ya rusak. Apalagi saya dengan sengaja. Nah, dengan sengaja, dengan merusak, kan unsur-unsur tindak pidana kan dengan sengaja. Sehingga timbullah delik, timbullah pertanggungjawaban pidana. Nah, ini pasti udah diterangkan pada semester awal. Maka mata kuliah cybercrime ini harus menempuh dulu mata kuliah wajibnya hukum pidana, baru bisa ngambil mata kuliah cybercrime. Terus kemudian kembali lagi ke slide. DOS attack atau denial of service attack. Nah, serangan terhadap DOS adalah serangan server dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumbernya, resource-nya. Nah, ini caranya. Kalau tadi yang merusak, ya yang ini adalah yang dihajar adalah resource-nya, kepalanya. Kalau yang tadi bagan, misalnya tadi entah kakinya atau tangannya, kalau ini kepalanya langsung. Inti pokoknya dari itunya, dari resource sumber jaringan.
Kemudian yang ketiga komputer virus. Mungkin ini teman-teman paham. Jadi merusak jaringan terhadap teknologi memakai virus. Nah, jadi virus itu sebenarnya dibuat memang dan itu adalah tindak kejahatan. Zaman dulu belum ada mata kuliah cybercrime, orang buat-buat virus itu belum ngerti kalau itu adalah tindak kejahatan. Memang sengaja dibuat untuk merusak jaringan teknologi. Nah, maka dulu sebelum ada ilmu cybercrime, belum ada undang-undang ITE. Nah, itu orang membuat virus nggak ngerti bahwa itu adalah tindak kejahatan. Nah, disinilah muncul keilmuan kejahatan dunia maya atau cybercrime. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran dalam undang-undang ITE itu ada di situ. Ada cyber stalking, penipuan, pencurian, phishing scam, dan lain sebagainya. Ini saya berikan contoh hanya beberapa dari contoh-contoh kejahatan yang menjadikan jaringan komputer sebagai sarana. Nah, nanti ada cyber porn, pelecehan seksual, pelecehan terhadap perempuan, cyber porn, cyber sex. Nah, itu hati-hati. Itu ancamannya lebih berat ketimbang pornografi pada undang-undang pornografi atau pornografi secara langsung, secara konvensional. Mengirim foto pribadi itu hati-hati. Chat dengan merendahkan martabat perempuan itu hati-hati. Menurut para ahli, nah, kejahatan dunia maya adalah perilaku ilegal yang dilakukan individu. Ini tolong garis bawahi bahwa perilakunya ilegal. Kalau dulu belum ada mata kuliah cybercrime, dia belum tahu seperti tadi. Orang buat virus untuk komputer, orang buat ini untuk menghantam resource sesuatu jaringan. Itu bahwa kejahatan yang ilegal, perilaku yang ilegal dalam kurung adalah kejahatan. Dilakukan individu atau kelompok orang yang menyerang sebuah sistem keamanan komputer atau data-data yang ada dalam komputer. Nah, itu komputer atau data-data yang ada dalam komputer. Nah, tindakan kejahatan ini dapat muncul karena disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, ini faktor itu di setiap kajian-kajian permasalahan pasti ada faktor-faktor. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi kalau bahasa orang pidananya modus operandi. Apa? Kalau bahasa asas keilmuan hukumnya asas kasualitas, sebab akibat. Nah, itu harus kalian pahami. Apa faktor penyebab kejahatan dunia maya? Yang pertama faktor sosial, faktor personal, dan faktor situasional. Ini beberapa faktor yang mendorong bahwa manusia melakukan kejahatan dunia maya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Yasmin dulu. Nanti Putri gantian. Silahkan Yasmin. Oke, bagus. Cukup bagus pertanyaannya. Perbedaan antara kejahatan dunia maya dengan kejahatan pidana umum atau konvensional atau kejahatan yang dilakukan langsung. Kalau kejahatan pada konvensional atau kita sering sebut kejahatan pidana umum, itu dasar hukumnya kitab undang-undang hukum pidana.
ancamannya biasanya lebih rendah. Terus dia dilakukannya secara langsung, tidak menggunakan media elektronik. Kalau kejahatan dunia maya, ancamannya lebih berat. Contoh, judi 303 dengan Undang-Undang ITE 303 itu KUHP. Undang-Undang ITE itu kalau saya tidak salah pasal 27. Itu ancamannya lebih berat judi menggunakan media transaksi elektronik. Begitu juga pengancaman. Pengancaman di KUHP dengan pengancaman dengan menggunakan media elektronik, WA, Instagram. Itu hati-hati kamu pencet-pencet HP itu. Karena di situ sudah menggunakan. Nah, itu udah masuk unsur dalam Undang-Undang ITE. Atau kita sebut dengan pidana khusus. Itu ancamannya lebih tinggi daripada pengancaman dengan langsung. Nah, langsung ini maksudnya kita bicara langsung, ketemu langsung. Nah, kalau pengancaman secara cybercrime, kejahatan dunia maya, yaitu pengancaman menggunakan media. Itu. Min. Paham ya? Nah, lalu salah satu salah satu eh, rencana pembelajaran semester kita, teman-teman, apa sih bedanya? Nah, makanya tadi pertanyaan yang cukup bagus. Bedanya apa sih, Pak? Dari dasar hukum, dari ancaman. Dari yang ketiga adalah metodenya. Kalau sudah pakai media, perangkat, software, hardware, media elektronik, nah itu sudah masuk cybercrime, kejahatan dalam dunia maya. Dasar hukumnya apa? Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pun banyak dari beberapa ahli, beberapa pakar hukum, baik itu akademisi maupun praktisi, itu untuk direvisi terus, disempurnakan. Karena masih banyak kekosongan-kekosongan hukum. Maka di dalam buku saya, cybercrime dalam perkembangan ilmu itu membahas terkait artificial intelligence, blockchain, cloud computing, dan data analytics. Karena itu nanti yang akan dibahas. Dan disarankan oleh para ahli dituangkan pada Undang-Undang ITE terbaru. Dan di dalam buku itu juga ada mengenai pembahasan perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi ini salah satu permasalahan yang memang urgen untuk dibahas di dalam dunia maya. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan Putri. Nah, apa Pak perbedaan antara hacker dengan hacking? Kalau hacking itu proses dalam rangka merusak, meretas jaringan software maupun hardware. Itu tadi apa? Hacking. Prosesnya. Tapi kalau hacker itu subjeknya, pelakunya, orangnya. Orang, badan, atau perusahaan yang melakukannya. Pelakunya. Nah, kalau hacking itu proses cara merusaknya. Kalau hacker perusaknya. Terus yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, yang melanggar deliknya itu siapa, Pak? Yaitu hacker. Nah, hacking proses kegiatannya. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Ya, Sipa, silakan. Hmm. Oh. Oke, saya tangkap. Oh,
Yang pertama, kenapa kejahatan menggunakan media elektronik atau yang di mana dasar hukumnya kita pakai Undang-Undang ITE itu lebih berat. Karena dari landasan filosofisnya kejahatan tersebut itu lebih berat. Sanksinya bukan dari hukum aja yang berat, sanksi sosialnya juga luas dampaknya. Gitu. Lebih luas. Contoh, kalau judi ini, ketika judi konvensional, duduk berjudi nih, saya duduk berjudi dengan kamu misalnya, ketika modal saya 1 juta habis, ya, modal 1 juta habis sudah, karena harus nyari pinjaman dulu, harus pulang dulu ngambil uang. Kalau ngambil uang nggak ada di rumah, pinjam dulu. Tapi kalau menggunakan media elektronik online, itu bisa langsung deposit menggunakan m-banking, Dana, Shopee, dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya 1 juta saya habisnya, saya bisa habis 5 juta. Itu dampak secara ekonomi, belum dampak secara sosial. Saya bisa habis 5 juta kalau pakai online. Yang tadinya konvensional baru cuma dapat 1 juta, harus pulang, ambil uangnya lagi. Karena kan judi kalau konvensional modalnya harus di tempat. Kalau online kan modalnya dipertaruhkannya pun juga secara uang elektronik. Nah itu salah satu landasannya kenapa ancamannya lebih berat dari. Nah contoh, misalnya pelecehan menggunakan itu. Ketika kalian di tag di Instagram, di mention di Facebook, kalau itu pelaksanaan pelecehannya konvensional, yang tahu cuma sekelas, TKP-nya di kelas, pelakunya mahasiswa. Tapi kalau di Instagram, di Facebook, itu seluruh dunia yang tahu. Apalagi akunmu nggak di private. Seluruh dunia yang tahu pelecehan itu. Tapi kalau konvensional, di kelas tahunya cuma di sekelas paling 20-30 orang. Gitu. Ya. Terus kemudian yang kedua, slot itu atau judi online itu diterapkannya penegak hukum, jaksa, mendakwa atau menuntut itu penerapannya pasal berapa, Pak? Itu pakai pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 2. Kenapa? Karena kita pernah belajar lex specialis derogate legi generalis. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Cybercrime merupakan pecahan atau sub dari mata kuliah Tipitsus, tindak pidana khusus. Tipitsus adalah cabang dari keilmuan rumpun hukum pidana. Judi konvensional itu KUHP adalah yang umum. Informasi transaksi elektronik itu adalah hukumku khusus. Cukup ya? Sudah 3 pertanyaan, cukup baik. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan maslahat untuk saya dan kalian. Ilmunya bermanfaat sampai akhir hayat dan menjadi amalan bagi kita semua. Amalan jariah. Sampai bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat dan menjadi mahasiswa kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.